Selamat sore bagi kita semua. Adapun di sini kami judulnya mengenai etika minimalis. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya perkenalkan diri saya. Saya Mikael Janes Andreas Marimare, dan juga di sini rekan saya bernama Erlina Panjaitan. Satu lagi rekan saya bernama Daniel Saragi. Adapun di sini yang menjadi narasumber kami yang akan kami wawancarai yaitu bernama Rizka. Ya, kita mulai wawancara kita. Kami bertanya kepada kakak, boleh kakak yang mengetahui identitas dari kakak? Ya, untuk identitas saya, adik-adik sekalian juga boleh mengetahuinya. Perkenalkan, nama saya Rizka Mildayani, umur saya 22 tahun dan saya tinggal di Medan. Saya merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Terima kasih. Kemudian kalau tidak keberatan, boleh kakak menceritakan bagaimana sih latar belakang kehidupan keluarga dari kakak? Oh, boleh saja. Kalau latar belakang keluarga saya merupakan keluarga yang pas-pasan atau yang cukup sederhana, dan itu pun termasuk sangat sederhana. Dan itulah mengapa saya menjadi seperti ini, putus kuliah, dan itu juga merupakan perilaku saya yang kurang baik. Terima kasih. Ya kan, kabarnya kakak ini kan mengalami putus kuliah. Misalnya apa yang membuat kakak sampai memiliki keinginan untuk memakan uang kuliah sehingga ujung-ujungnya sampai putus kuliah, kak? Saya mengalami hal tersebut dikarenakan circle atau pertemanan saya yang menurut saya itu kurang bagus, dan menurut orang tua saya itu sangat buruk. Dan circle pertemanan saya itu memiliki kehidupan yang sangat-sangat mewah atau hedon. Dan menurut latar belakang saya itu, orang tua saya itu merupakan orang tua yang memiliki perekonomian yang cukup saja untuk 5 bersaudara, dan ditambah lagi dua orang tua, yaitu ayah dan ibu saya itu sangat-sangat minimalis, dan itu merupakan hal yang membuat saya juga memakan uang kuliah saya. Terima kasih. Iya. Kalau boleh tahu juga, kak, berapa sih biaya per bulan yang kakak terima dari keluarga untuk kebutuhan kakak selama perkuliahan kemarin? Selama perkuliahan kemarin sebelum saya putus kuliah, uang bulanan yang sering dikasih orang tua saya itu 800.000, dan itu pun tidak menentu, kadang 500.000 dan 400.000. Dan untuk yang 800.000 itu juga udah termasuk uang kos 500.000, dan yang 300.000 itu saya sisakan untuk uang saku saya sehari-hari selama sebulan. Ya kan, kakak kan mengalami masalah seperti ini. Apakah orang tua dari kakak itu pernah menanyai tentang masalah kakak ini, dan juga bagaimana tanggapan orang tua kakak sekarang kepada kakak? Tentunya orang tua saya pernah bertanya akan hal tersebut, mengapa saya melakukan hal tersebut, dan juga mengapa saya putus kuliah. Dan tentunya tanggapan orang tua saya itu sekarang terhadap saya itu sudah berkurang, dan sangat kecewa terhadap tingkah saya. Terima kasih, sampai sedemikian wawancara dari kami, kak. Kami kembalikan kepada. Ya, jadi kami di sini melakukan wawancara terhadap salah seorang narasumber yang dimana memiliki masalah, dimana putus kuliah dikarenakan mengikuti tren ataupun gaya yang kekinian. Jadi beliau memakan uang kuliah dengan adanya faktor daripada lingkungan ataupun kawan. Dan juga kita mengetahui bahwasannya orang tua daripada beliau narasumber memiliki hidup yang bisa dibilang hidup yang sederhana. Namun di samping itu orang narasumber memiliki keinginan untuk memakan uang kuliah dan sehingga mengalami putus kuliah. Jadi inilah hasil wawancara kami dengan salah satu narasumber kami yang bernama Rizka. Ya, jadi kami di sini melanjutkan penelitian kami, di mana kami mewawancarai salah satu narasumber kami yang lain
Ini adalah narasumber yang hidupnya dikatakan minimalis. Jadi kami melakukan perbandingan antara narasumber yang sebelumnya, yang dimana hidupnya bisa dikatakan putus kuliah karena mengikuti tren, padahal orang tuanya adalah seorang yang sederhana. Jadi kami melakukan narasumber kami yang kedua melakukan perbandingan dengan seorang yang hidupnya minimalis. Bagaimana latar belakang identitas kehidupan saudari? Nama saya Lina Audria, umur 21 tahun, sebagai mahasiswa di Universitas Quality. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Bagaimana cara saudari dapat bertahan dalam keadaan yang baik ini dalam kehidupan saudari? Kalau saya hanya menyesuaikan kehidupan saya di sini dengan keadaan yang saya miliki. Saya hanya berusaha mencukupkan uang saku yang diberikan kedua orang tua tanpa harus mengikuti fashion yang berlebihan yang menjatuhkan saya, melainkan saya bisa hidup sehemat mungkin. Apa motivasi saudara kuliah di sini sehingga bertahan dengan kehidupan minimalis ini? Motivasi saya berkuliah di sini untuk dapat menyelesaikan pendidikan saya sehingga berharap mampu mengubah kehidupan di masa depan dengan lebih baik. Bagaimana pandangan saudari tentang suatu kasus yang demikian di mana tidak menatap kehidupan yang lebih baik lagi? Menurut saya itu merupakan suatu pergaulan yang sama sekali tidak membangun, apalagi sampai berbuat dirinya berbohong kepada orang tua dan mengecewakan orang tua dan merugikan orang tua, merupakan kesalahan yang fatal yang seharusnya dihindari sebagai anak. Ya, jadi kesimpulannya di sini bahwasannya kita bisa melihat bahwa seseorang yang hidupnya minimalis bisa dikatakan seseorang yang bisa menata kehidupannya dengan baik. Bila kita bandingkan dengan seseorang yang narasumber yang pertama tadi, bahwasannya dia orang tuanya yang minimalis, namun anaknya kurang menyadari keadaan orang tuanya. Jadi sehingga dia terjatuh dalam pergaulan yang buruk dengan teman-temannya. Jadi kesimpulannya di sini bahwasannya yang pertama kami dapat menyimpulkan ketika kita hidup minimalis, maka kita nantinya akan bisa memiliki dampak yang baik dalam kehidupan kita. Misalnya kita bisa menata kehidupan kita dan juga kita bisa mengetahui mana sisi kekurangan kita, baik itu dari keluarga yang walaupun keluarga memiliki kekurangan dalam membiayai kehidupan kita, namun kitanya bisa membantunya dalam memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi yang kedua bahwasannya bila dikaitkan dengan etika minimalis, bahwasannya etika minimalis itu berbicara tentang bagaimana perilaku kita dalam menanggapi kesederhanaan itu supaya nantinya kita bisa menata kehidupan kita menjadi lebih baik dan juga tersusun dengan rapi. Terima kasih. Inilah hasil wawancara kami dari kelompok 6 yang dimana berjudul dengan etika minimalis. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.